Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini seperti biasa kita akan melanjutkan lagi kajian ahkam tajwid, yang mana pada pertemuan malam hari ini adalah pertemuan yang ke-40 insyaallah. Dan ini sekarang kita sudah memasuki bab mad, ya, yaitu mad far'i, bagian yang kedua dari hukum mad. Setelah mad asli atau mad tabi'i, maka kita masuk ke dalam mad far'i. Baik, mudahnya insya Allah ya. Ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Hah? Baik, kita mulai insya Allah. Berarti halaman 204. Iya, mad far'i. Apa definisi mad far'i? Hah? Apa definisi mad far'i? Coba baca bareng-bareng di situ di buku. Apa mad far'i itu? Wa Itolatu harfil maddi an biqadaril maddi tabi'i Ya, sabatin. bentar ya. Jadi mad far'i itu saya lupa ini. Ada sesuatu yang saya lagi cari terkait kadarnya, tapi saya lupa ini di mana letaknya waktu itu. Dan saya masih ingat di sini. Karena ini terkaitan dengan jalur thayyibah ya. Aduh. Baik. Nah, ini dia. Alhamdulillah ketemu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mad far'i. Definisi mad far'i adalah tadi dibaca bareng-bareng. Huwa italatu harfil maddi an miqdaril maddi tabi'i. Nah, ini penting ya. Jadi yang namanya mad far'i itu adalah memanjangkan huruf mad dengan kadar lebih dari 2 harokat, yaitu mad tabi'i. Nah, tentu ada sebab kenapa dia dibaca lebih dari 2 harokat. Maka sebabnya apa di situ? Lisababin minal hamzi min hamzin au sukun. Karena hamzah dan huruf sukun. Nah, sukun di sini tentu sukun asli. Karena sukun nanti ada 2 ya. Ya, sebenarnya sukun lah. Baik itu sukun arid atau sukun asli, sama aja benar. Ya. Jadi apa namanya? Ketika ada huruf mad, baik alif, waw atau ya, kemudian diikuti setelahnya ada huruf hamzah atau sukun, maka dia disebut dengan mad far'i.
Ya, maka mad far'i di sini tentu dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Adapun ketika kadarnya itu 2 harokat, tidak kurang dan tidak lebih, maka dia masuk dalam hukum mad asli atau mad tabi'i, dan juga kategori hukum-hukum yang kemarin kita bahas. Apa aja? Apa aja itu? Hukum-hukum yang dikategorikan dalam mad asli atau mad tabi'i. Apa aja istilahnya? Ada tamkin. Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Hah? Matamkin, mabada, At-tamkin, mad iwad, mad badal, dan satu lagi matsila kusira. Nah, gitu ya. Ya, kemarin sempat ada diskusi di sebuah grup menanyakan sumber dari pembagian ini gitu. Ada yang bertanya dalam sebuah grup, ya saya nyimak, tapi para asatid tolong ada yang bisa memberikan dari mana rujukan ini bahwa mad tabi'i itu punya 4 kategori: mad badal, mad tamkin, mad badal, mad tamkin, mad iwad, mad badal, dan mad silah sughra. Kemudian disinggung juga ada istilah mad jaiz badal kabir dan lain-lain. Maka saya langsung ingat buku saya. Itu kok saya kayak tertulis dalam buku saya gitu. Jadi apa namanya? Ya, tapi saya tidak komen lah ya. Khair insyaallah. Lanjut ya. Adapun sebabnya, ya, saya mau tanya, kalau saya boleh tanya, kira-kira ada nggak penyusunan buku tajwid seperti apa yang tersusun dalam buku Ahkam ini? Ada nggak? Atau ada yang sama? Kalau jamaah, Hah? Yang mungkin Baru banyak referensinya? ini, Hah? Ada kayaknya baru ini Ustadz. baru ini. Hah? Ada nggak yang nyusun sebelum saya ini? Mungkin sudah tersusun gitu istilahnya. Insya Allah Ada nggak? baru bukunya. Atau baru ada di kitab sini Ahkam? Kalau Anda baru lihat dari sini, Ustadz. Baik, khair insyaallah ya. Nah, adapun masalah bagaimana penyusunannya sudah saya sampaikan dulu di awal, maka saya mengumpulkan semua literasi kitab-kitab tajwid, baik mutaqaddimin atau mutaakhirin, bahkan muasirin, kontemporer. Gitu ya. Maka saya tentu dengan segala kekurangan dan mungkin penyusunan yang apa namanya terkait hukum-hukum tajwid yang sudah familiar, maka saya berusaha untuk mengemas kemasan yang berbeda. Adapun di luar itu, ketika ada yang setuju atau mungkin ada yang mungkin tidak setuju karena terlalu bertele-tele dan lain sebagainya, intinya sama, maka itu semuanya kembali kepada respon masing-masing. Intinya adalah insya Allah semua maksudnya itu sama. Hanya saja yang ada mungkin yang lebih diperincikan, ada mungkin yang lebih disederhanakan. Gitu ya. Baik. Nah, selanjutnya poin B. Dinamakan mad far'i karena merupakan cabang. Karena far'un itu artinya apa? Cabang. Furu'. Jamannya far'un itu adalah furu'. Ya, cabang dari mad tabi'i. Nah, berarti mad tabi'i itu, ingat, mad asli atau mad tabi'i, maka asli itu adalah dia masih usul, masih dasar, ya kan? Gitu kan? Basicnya, ya. Nah, maka ketika far'i berarti dia itu adalah kembangan dari mad asli tersebut. Maka basic mad far'i tentu terbentuk dari mad tabi'i. Itulah dia. Kenapa disebut mad far'i? Ya. Dan juga dia terjadi lisababi minal asbab, karena terdapat sebab. Nah, sebabnya kita sudah tahu apa? Min hamzin au sukun. Ya, apa dalilnya dalam ini? Dalilnya dalam Tuhfatul Atfal. Ya. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Terus? Hah? Lanjutin. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Apa lanjutannya? Ayo. Wal maddu far'iyyun wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu
Nah ini, nggak ada yang jawab ini. Hah? Nggak ada terusannya. Sammi awalan tabiyan wahu. Fasammi awalan tabi'iyan wahu. Terus mala tawaqqufun lahu ala sabab. Hah? Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Terus mala tawaqqufun lahu, hah? Ala sabab wala bidunihi al huruf tujtalaf. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'iyya yakun. Khair insyaallah. Kalau lupa-lupa dikit gak ada masalah insyaallah. Tapi yang menghafal insyaallah akan nyambung. Yang belum hafal ya apa yang mau dinyambung-nyambungin, ya enggak? Khair insyaallah. Maka tentu yang pernah menghafal atau yang menghafal maka lupa-lupa itu wajar. Karena itu nikmatnya seorang penghafal itu adalah lupa. Lupa itu nikmat atau bencana? Bencana sebenarnya. Khairlah insyaallah. Kita lanjutkan ya. Tapi di sini itu adalah bait-bait sebelumnya. Maka di sini kita sudah masuk kepada hukumnya. Di sini Al-Imam Al-Jamzuri atau bahkan kita sudah mengenal bahwa hukum mad far'i itu ada 3. Ya, yang pertama adalah al-wujub wal jawaz wal luzum. Yaitu wajib, jaiz dan lazim. Apa? Wajib, jaiz dan lazim. Udah 3 kategori ini aja, 3 hukum. Nah, kita lanjutkan insyaallah. Sebentar. Sebelum kita masuk ke satu-satu ya, ini nanti ada bahasan sendiri sebenarnya. Kalau istilah wajib, maka maksudnya apa kalau wajib itu? Hah? Wajib. Berarti dia hukumnya ada berapa kalau wajib itu? Kita kenal dalam mad far'i. Ada berapa? 1 aja kan? Apa namanya? Wajib Mutasil. mutlak. Sekarang kalau jaiz, saya mau tanya. Jaiz itu kira-kira apa? Coba, Boleh. mad jaiz. Jaiz itu maksudnya apa coba? Boleh. Boleh. Hukumnya Betul. boleh. Hukum apa ini yang disebut jaiz? Munfasil. Fasil. Jaiz munfasil. Apa artinya jaiz munfasil? Boleh 2 atau 4. Nah, ini dia masalahnya. Ingetin ya, istilah jaiz ini adalah bacaan atau hukum bacaan mad yang legal, yang boleh, yang sah dibaca 2 harokat. Maka tentu dalam riwayat Hafs an Asim Thoriq Syatibiyah, mana saja yang boleh atau legal dalam riwayat tersebut yang dibaca jaiz, berarti artinya boleh dibaca 2 harokat. Maka masuk gak mad munfasil, mad jaiz munfasil? Maka jawabannya tidak. Ingetin itu. Saya panasin dulu di awal. Ingetin ya, maka jaiz munfasil itu sebenarnya tidak tepat dalam riwayat Hafs an Asim Thoriq Syatibiyah. Maka saya lebih suka menyebut dengan istilah mad munfasil daripada mad jaiz munfasil. Karena ketika kita menyebut kata atau diksi jaiz, ya maka jaiz ini berarti kita melegalkan bacaan 2 harokat. Maka kalau dalam riwayat Hafs an Asim Thoriq Syatibiyah, yang jaiz 2 harokat atau jaiz itu adalah adanya di mana aja? 1, mad arid lis sukun. Setuju nggak kira-kira? 2, apa selain mad arid lis sukun? Madlin ya Ustaz. Madlin. Madlin. Udah, apalagi? Yang dibaca 2 harokat. Masilah kubro. Masilah Masilah. Masilah tawilah. Sama dong dia kayak jaiz munfasil. Emang dia dibaca 2? Tawilah. Boleh. Ya, Masuk. Kubro. tadi itu aja sebenarnya. Maka sebenarnya istilah jaiz munfasil ini adalah istilah yang memang itu dibaca 2 harokat. Kalau berbicara misalkan dalam riwayat Hafs, maka toriknya bukan Syatibiyah lagi. Itu sudah melebar ke Thayyibah.
Kalau riwayat lain misalkan tetap Thoriq Syatibiyah, berarti ya misalkan qiraahnya Imam Ibnu Katsir itu baca 2 harokat tuh jelas. Mad munfasilnya dibaca 2 harokat, maka dia memang jaiz munfasil. Siapa lagi? As-Susi. Itu 2 harokat. Jelas sampai sini? Nah, itu perlu dipahami dengan baik ya, istilah jaiz munfasil. Nantilah kita bahas di tempatnya sendiri. Adapun lazim, memakna lazim yang dibaca 6 harokat. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi, yang perlu dibuletin istilah jaiz ini ya. Oke, jadi jaiz ini menunjukkan apa? Dalam riwayat Hafs an Asim Thoriq Syatibiyah, kebolehan membaca kadar 2 harokat. Nah, ini perlu kita identifikasi, perlu kita cek mana saja dalam riwayat Hafs Thoriq Syatibiyah yang boleh dibaca 2 harokat. Maka tinggal dikeluarkan, jangan bilang jaiz munfasil. Coba tanya, coba konfirmasi. Thoriq Syatibiyah ada nggak mad jaiz munfasil 2 harokat? Atau ada nggak jaiz munfasil dalam Thoriq Syatibiyah yang dibaca 2 harokat? Maka jawabannya coba, ada nggak kira-kira? Para ustadz, ada nggak? Cari sendiri. Maka jawabannya tidak ada. Adanya jalur thayyibah. Khair insyaallah ya. Adapun jaiz yang dibaca 2 harokat, maka opsi kayak semacam mad arid lis sukun. Nah, itu baru ada versi 2 harokat. Baik, Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan lil maddi ahkamun thalathatun tadum wa hiyal wujubu wal jawazu wal luzum. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Mad badal. Oke, mad badal. Iya, makanya mad badal karena dia sudah dibahas di mad tabi'i, mad asli, maka di sini enggak masuk. Pun kalau dia dimasukkan mad far'i, maka dia masuknya ke usul qiraat Warsh, usul riwayat Warsh itu ya, makanya masuknya ke Warsh. Adapun di sini tetap kita konsisten mad far'i. Mad far'i itu ada sebab hamzah atau sukun, nah gitu aja. Jelas ya? Maka jelas ya kemarin bahwa mad kenapa disebut mad far'i? Karena dia lebih dari 2 harokat. Adapun kalau ada 2 harokat berarti bukan far'i lagi dong. Seperti mad asli dong. Ya enggak? Terus bagaimana hukumnya mad? Berarti kalau itu mad arid li sukun gimana Ustadz? Kan ada versi 2 harokat. Ada wajah 2 harokat Ustadz. Nanti ada jawaban. Kenapa dia ada wajah 2 harokat? Itu ada sebabnya. Oke? Sampai sini kira-kira bisa nangkep nggak maksudnya saya? Hah? Halo jamaah? Bisa nangkep Afwan, ya? Ustaz. Iya, Ya, Ustaz. silakan. Yang Jadi, afwan silakan. jadi kan sekarang mad jaiz mutasil itu nggak bisa lagi dikatakan sebagai mad jaiz untuk informasi ke murid, Ustaz. Nah, makanya perlu kita paham dengan istilah-istilah yang kita gunakan. Ini yang sudah familiar gitu loh. Kita sering menyebut mad jaiz munfasil. Maka ingat, jaiz ini lebih ke istilah apa sih jaiz ini? Itu yang harus kita paham. Kita tuh butuh mutasil munfasilnya, apa wajibnya, apa jaiznya? Ayo jawab. Yang kita fokuskan itu kira-kira apa sih? Pertemuan mad dengan hamzah kan? Ya enggak? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Maka sebut mutasil dan Iya. itu Mufasil. adapun wajib dan jaiz itu hukumnya. Jelas nggak? Munfasil dan mutasil itu kondisinya pertemuan antara huruf mad dengan hamzah. Ketika kita mau katakan wajib berarti wajib dibaca 4 harokat. Jelas? Ketika kita menyebutkan jaiz berarti pertemuan mad dengan hamzah yang terpisah itu kita hukumi dengan jaiz. Nah, kita bentur dengan toriknya Syatibiyah. Ada nggak torik Syatibiyah mad jaiz munfasil 2 harokat? Oke. Maka jawabannya tidak ada. Sekarang tetap kekeh nggak istilah jaiz munfasil atau mad munfasil aja? Nah, ingetin itu maksudnya.
Bukan masalah tidak boleh menyebutkan jaiz munfasil. Hanya saja kita paham nggak dengan istilah jaiz munfasil? Karena jaiz itu artinya hukum dari mad munfasil, kebolehan membaca dua harokat. Adapun ketika kita memaknai bahwa ini namanya apa? Misalkan bima unzila. Oh, itu namanya mad munfasil. Kira-kira cukup nggak? Cukup. Karena Cukup, memang Ustaz. itu kondisinya disebut munfasil. Munfasil. Ada munfasil dengan mutasil. Pasti itu membahas apa? Huruf mad dengan hamzah. Apakah dia di satu kata yang sama atau dua kata yang Berbeda. Beda. Adapun wajib dan jaiz bahkan lazim itu adalah hukum. Hukumnya. Nah, Hukumnya. jelas sampai sini. Insya Allah. Terus, Coba revisi. Emang enak ya, saya udah duluan ngerasakan itu. Jelas ya? Khairlah insyaallah. Ya. Apalagi ya, ada lagi yang gelisah. Sebelum kita lanjut. Nanti kita bahas di materi sendiri insyaallah di hukumnya. Adapun sekarang paling mentok kita sampai mad muttasil, wajib muttasil. Adapun wajib muttasil boleh aja dengan istilah mad wajib muttasil. Khair insyaallah. Jelas ya? Kemudian di sini selanjutnya sebelum kita masuk apa itu mad wajib, apa itu mad jaiz, bahkan mungkin rincian ya dari hukum-hukum mad far'i itu apa aja ya. Maka di sini ada sedikit tambahan poin D. Sebab terjadinya mad far'i. Ya. Lihat di situ. Beberapa referensi yang bisa dirujuk bagaimana konsep yang saya susun dalam buku saya ini. Taisir Ilmu Tajwid punya Syekh Abdullah At-Tawil rahimahullah. Taisir Rahman punya Syekhah Dokturah Su'ad Abdul Hamid. Kemudian Ithaf Fudulail Bashar. Ini kalau nggak salah punya siapa ya? Saya lupa. Insyaallah. Ya. Baik. Di sini perhatikan sebab terjadinya mad far'i itu ada dua. Lafziyun wa ma'nawiyun. Sababun lafzi dan sababun ma'nawi. Apalagi itu Ustadz? Seperti pengelompokan mad tabi'i. Kemarin mad tabi'i ada berapa? Ada dua. Kilmiyun wa harfiyun. Masih ingat nggak? Kilmi dan harfi. Sekarang mad far'i punya sebab. Jadi ibaratnya tuh Ustadz, bukannya sebabnya itu tadi udah dibilang di atas apa? Hamzah atau sukun, ya enggak? Kok ini ada bagian lagi sebab, ini gimana gitu. Kebanyakan ini ribet gitu loh. Oke, sabar. Jadi yang sebab hamzah atau sukun inilah yang disebut dengan sebab lafzi. Jelas? Sebab apa? Lafzi. Satu lagi apa tadi? Ma'nawi. Ma'nawi. Jadi setelahnya nih di halaman setelahnya 205 ma'nawi. Sebab lafzi boleh ditulis di bawahnya. Sebab fisik. Sebab apa? Fisik. Fisik. Tulis di bawahnya dalam kurung. Lafzi itu maksudnya fisik. Tahu fisik nggak? Zahir. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih sebentar. Kenapa di DM? Nggak usah lah, langsung aja keluarin Bu Ida. Lalu buku-buku yang memberi penamaan jaiz munfasil, wajib muttasil itu dari mana sumbernya kira-kira ya Ustadz? Karena sudah dahulu istilah yang kita pakai. Nah makanya wallahu a'lam bisawab, bahwa kitab-kitab tajwid yang beredar pun ya itu tidak salah sebenarnya dengan istilah jaiz munfasil. Bukan tidak salah ya. Ibaratnya salahnya itu dari akarnya sebenarnya. Paham nggak maksudnya akarnya? Dari pemahaman bahwa mad jaiz munfasil itu difahami boleh dibaca dua harokat. Pernah nggak menemukan kitab tajwid itu?
bahwa mad munfasil, mad jaiz munfasil ada yang membaca 2 harokat. Pernah nggak mendapatkan? Berarti 2, 4, 5. Pernah nggak mendapatkan kitab tajwid bahwa jelas di situ ya mad jaiz munfasil boleh membaca 2 harokat? Ada nggak kira-kira? Ada. Siapa yang Ini pernah Ustaz. menemukan? Siapa yang pernah Ini Ustaz. menemukan? Ada Ustaz. Tapi Nah, bukan Ustaz. Sebab kalau apanya? wakof Hah? dibaca 2 karena wakof, bukan kembali ke hukum Saya aslinya. tidak membahas wakaf. Saya membahas Oh, wasal. naam. Jawabannya ada. Makanya itu kalau disalahkan bukan menyalahkan istilah jaiz munfasil, tapi kesalahan dalam memahami mad jaiz munfasil. Ini salahnya udah ke akarnya, udah ke dasarnya. Ini lebih kepada toriknya dicampur, jelas nggak? Padahal dalam torik syatibiyah berbicara torik syatibiyah maka tidak ada mad jaiz 2 haro, mad munfasil 2 harokat. Jelas sampai sini. Jadi itu jelas loh, termaktub dalam kitab-kitab tajwid. Coba dilihat kitab-kitab tajwid zaman dulu. Tapi ini tidak mengurangi keberkahan, tidak mengurangi segala bentuk kesungguhan yang ditulis oleh para ulama kita terdahulu. Hanya saja tentu ketika ada kekeliruan, ya allati jaa ba'dahu insyaallah yusahhi. Kalau ada orang-orang yang datang setelahnya dikaji lebih ulang lagi, dikaji lagi bagaimana literasi para ulama terdahulu, tidak ada masalah untuk merevisi, memberikan catatan. Jelas sampai sini? Jangankan ulama kita Indonesia, Al-Imam Ibnu Al-Jazari aja merevisi kitabnya dari kitab At-Tamhid direvisi pada kitab An-Nashr. Jelas nggak? Ketika berumur 18 tahun beliau nyusun kitab At-Tamhid fi ilmi tajwid. Kemudian ketika di An-Nashr beliau susun saat tahun 699 Hijriah itu direvisi, dilengkapi. Jadi tidak ada masalah. Laisa aiban, bahkan saya sendiri revisi buku ini. Jelas sampai sini? Oke? Nah, jadi tidak ada hari ini sesuatu yang ibaratnya nggak ada salah sama sekali. Paham nggak? Makanya kalau ada metode yang misalkan metode saya terbaik, nah itu kalau ketika ada kekurangan, udah salah satu cobaannya udah males tuh merevisi. Ya, misalkan metode mengayun. Nah, saya nyinggungnya ini ya halus aja ya, metode ngayun gitu. Itu bagus sebenarnya. Tapi ternyata kesini kok mengayun ini jadi sesuatu yang ibaratnya bacaannya jadi tamtid. Nah, kira-kira dari pusatnya itu ya, misalkan itu metode yang dari pusat pencetusnya kira-kira ini enggak bisa merevisi nggak kira-kira mengayunnya bagaimana dan lain sebagainya, atau mungkin nggak usah ngayun karena fatal setelahnya, paham nggak? Nah ini tentu semuanya ya silahkan kembali kepada kebijakan yang punya, tapi tentu apapun itu selama memang itu agak keliru dan lain sebagainya atau mungkin kurang, maka tentu harus direvisi, nggak usah ini, karena tentu itu suatu hal yang baik insya Allah. Jelas ya? Jadi jaiz munfasil penamaannya ini tentu salah dari pemahamannya juga. Maka kalau berbicara kembali kepada istilah 2 harokat tidak ada pada mad munfasil, saya mau tanya dulu deh, mad munfasil dalam Thoriq Syatibiyah itu berapa harokat sih? 4 Ayo. atau 5. 4 atau 5. 4 atau 5. Jawabnya aja 4 atau 5. Itu salah juga. Jawabannya 4, Thoriq Syatibiyah. Aduh, adapun 5 itu adalah dari kitab At-Taisir. At-Taisir itu 4, baru 4 dan 5. Jelas, maka berbicara Thoriq Syatibiyah itu 4. Jangan bilang 5, 4 apa 5 lagi. 4 apa 5 itu sebenarnya Thoriqnya At-Taisir. Apa itu Ustadz At-Taisir? At-Taisir itu kitabnya Abu Amr Ad-Dani. Dan matan Syatibiyah Hirzul Amani wa Wajhut Tahani adalah bentuk nazom dari kitabnya Abu Amr Ad-Dani, yaitu At-Taisir. Nanti saya jawab. Ada dalilnya.
Jelas ya? Itu harus paham dulu. Oke, kita ke sini dulu. Jadi sebab mad far'i ada dua. Lafzi, sababun lafzi, wa sababun ma'nawi. Ya, sababun ma'nawi. Tadi sababun lafzi itu maksudnya apa? Sebab fisik. Yaitu apa? Ayatiya qabla au ba'da harfil maddi. Ah, ini unik nih. Qabla au ba'da. Kira-kira yang benar yang mana sih mad far'i ini? Ba'da atau qabla? Atau dua-duanya? Astagfirullah. Kok saya jadi terjebak juga di sini. Ayatiya. Ya, oke, berbicara mad far'i dulu yang kita sepakati dalam riwayat Hafs an Asim. Itu pokoknya setelah ba'da dulu ya. Ba'da harfil maddi, setelah huruf mad itu ada hamzah atau sukun. Tapi di sini uniknya qabla lagi. Masya Allah. Padahal qabla itu kemarin apa? Mad badal. Nah, maka yang melihat dia pokoknya ada hamzah aja. Ini siapa? Enggak mikir dia ada di depan atau di belakang huruf mad. Maka ini adalah sikapnya riwayat Warsh dalam menghukumi huruf mad atau huruf hamzah mau ada di depan huruf madnya, apa mau di depan huruf mad atau setelah huruf mad, dia tetap melihat kalau ada hamzah itu dibaca mad badal. Itu riwayat Warsh. Maka di sini kita berbicara keumumannya, berarti masuk Warsh atau apa? Riwayat Hafs. Tapi kalau riwayat Hafs cukup dari ba'da harfil maddi. Maka qoblanya ini dibuletin. Tandain ke atas panah riwayat Warsh. Tulis. Udah belum? Qobla nih. Qobla dibuletin. Diarahin panah ke atas. Tulis dalam riwayat Warsh. Nah, gitu. Adapun ba'da dan setelahnya kita fokus ke buku yang ada sekarang itu standarnya riwayat Hafs an Asim toriknya Syatibiyah walaupun agak kadang melebar ke Thayyibah buat komparasi doang, buat perbandingan doang. Jelas sampai sini? Contohnya mana? Katanya sebab lafzi, sebab fisik. Amanu. Lihat di sini ada hamzah sebelum huruf mad. Falamma anjahum. Ini juga sama. Namanya apa nih? Falamma anjahum. Mad Munfasil. munfasil. Sekarang udah nggak ada yang nyebut mad jaiz lagi nih ceritanya. Ketularan saya. Kan pro Ustaz. Tapi jangan ngikutin saya ya. Itu sesat kalau ngikutin saya. Maksudnya nggak mesti ikut pendapat saya. Tapi yang penting paham dulu kenapa disebut dengan istilah tadi. Kira-kira mau gimana gitu. Ya. Giliran pas ditanya kok bukan mad jaiz munfasil Ustadzah? Ustadz, mad munfasil. Iya, mad munfasil yang benar. Lah, kok bisa begitu? Sebabnya apa? Bingung dia. Aduh, lupa lagi jelasinnya gimana ya. Itu sama aja bohong. Ya, harus paham dulu maksudnya. Nanti ketika menjelaskan ke muridnya enak, ilmiah. Jelas ya sampai sini ya. Oke, bisa nggak jelasin ulang itu? Jadi mad munfasil doang. Kenapa coba? Ayo, ada yang mau ngulangi nggak? Huruf mad bertemu hamzah di lain kalimat. Karena istilah yang bermasalah itu jaiznya itu, ingetin. Karena jaiznya itu kalau kita sebut berarti kita melegalkan bacaan dua harokat. Padahal dua harokat ini tidak ada dalam torik syatibiyah, adanya dalam torik thayyibah. Jelas sampai sini? Nah, Itu dia masalahnya, ingetin. Bukan bermasalah, tapi istilah jaiz di sini seolah-olah kita melegalkan, membolehkan, menetapkan, mengaktifkan kebolehan dua harokat dalam mad munfasil. Gitu, jelas ya? Terus yang tertulis dalam kitab-kitab tajwid Ustadz, katanya mad munfasil tertulis di situ boleh dibaca dua harokat. Nah, ini juga jadi masalah. Itu jadi sebabnya di situ tuh cerita kenapa ada istilah jaiz munfasil, salah pemahami. Karena itu toriknya kalau dicampur dalam syatibiyah tidak ada dalam torik syatibiyah. Ingatin itu, adanya dalam torik thayyibah.
Nah, maksudnya apa sih torik toyibah? Torik toyibah itu sebenarnya torik yang memang itu ibaratnya himpunan. Torik apa? Torik himpunan. Adapun torik syatibiyah itu torik yang sederhana, simple, yang menjadi standar bacaan hampir ya para qurra yang ada di dunia ini. Hanya saja ya Al-Imam Ibnu Al-Jazari menghimpun, mengakumulasi, mengumpulkan semua jalur-jalur periwayatan, ternyata ada. Bahkan dalam riwayat Hafs aja itu toriknya bisa terkumpul dalam jalur Thayyibah itu 50 lebih. Ada yang mengatakan 52, ada yang mengatakan 53, ada yang mengatakan bahkan 57. Nah, banyak apa sedikit? Wah, banyak banget Ustadz. Nah, itu sebenarnya nanti disederhanakan lagi. Lanjut. Atuhajjuni. Nah, ini berbicara ya bukan lagi hamzah, tapi ini apa? Sukun. Nah, sukunnya di mana? Kok nggak ada sukun di sini? Double jim. Ayo, sukunnya di mana? Di huruf jim. Di dalam huruf jim bertasydid. Yang pertama. Nah, sukunnya dimudghamkan. Sukunnya diapain? Karena sudah diidghamkan, yaitu pada huruf bertasydid. Maka istilahnya apa? Musaqqal. Ma makna musaqqal? Garis miring, mudgham, garis miring, musyaddad. Gitu. Jangan terlalu miskin istilahnya. Musaqqal doang. Tapi nggak paham istilah lain. Maka coba musaqqal itu maksudnya apa? Sama dengan musyaddad, musyaddad sama dengan mudgham. Tiga istilah ini bimakna wahid. Maknanya sama. Jelas sampai sini? Yang nggak paham musaqqal ya musyaddad. Yang nggak paham musyaddad ya mudgham. Udah nggak paham juga. Balik lagi ke nun sukun dan tanwin. Ya, baik. Dalilnya kata Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan wal akharu. Ya, ini sudah yang kemarin. Wal akharul far'iyyu. Nah, ini dia nih. Dan macam hukum mad selain asli apa namanya? Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu. Ya, pokoknya seterusnya. Wal akharu dan yang selanjutnya al far'iyyu mad far'i mauqufun ala sabab. Yang mana mad far'i itu terjadi karena sebab. Mauqufun ala sabab. Ya. Kahamzin au sukunin, yaitu terdapat sebab hamzah dan huruf sukun setelahnya. Setelah huruf madnya. Itulah dia sebab fisik atau sababun lafzi, yaitu hamzah dan atau sukun. Ini mudah insya Allah. Sekarang sebab yang kedua dalam mad far'i itu adalah ma'nawi. Berarti non fisik. Berarti kalau non fisik maksudnya apa? Ya, dia itu ma'nawi. Jelas nggak? Ya, kelihatannya sih biasa aja, tetapi secara bacaan itu legal ada wajah lebih dari 2 harokat. Jadi, mad far'i itu basicnya berapa harokat sih? Minimal kalau mad far'i? Maka jawabannya mad far'i itu minimal 2 harokat fa'aktar. Gitu aja. Adapun mad far'i, mad asli atau mad tabi'i la yazidu an harokatain. Tidak lebih dari 2 harokat. Adapun mad far'i harokatain fa'aktar. 2 harokat atau lebih. Jelas sampai sini? Halo jamaah, jelas nggak sampai sini? Nah, di sini ada sababun ma'nawi. Sebab ma'nawi. Di sini tentu kalau lihat kitab-kitab tajwid, insya Allah ada. Bahwa dia ada 2. Wal al-maddu liqasdil mubalaghah. Nah, sebab ma'nawi ini sebenarnya kelihatannya sih kayak mad asli. Kelihatannya sih kayak mad yang mungkin apa ya? Ya pokoknya ya
legal dibaca 2 harokat. Tetapi 2 harokat ini boleh kita lebihkan, mubalaghah. Yang mana mubalaghah ini adalah untuk menjelaskan, menafikan sesuatu. Nah, maka di sini ada 2. Disebut dengan maddut ta'zim dan tabri'ah. Mad tabri'ah. Ya. Coba. Ini sebenarnya berkaitan dengan istilah husnul ada yang kemarin sering disinggung itu. Jadi husnul ada itu juga nyambung dengan hukum mad ini sebenarnya. Karena kita ibaratnya itu menegaskan, bukan hanya sekedar menegaskan. Jadi memanjangkan bacaan mad yang mana dengan niatan untuk memperjelas pernyataan dalam menafikan sesuatu. Nah, maka ada berapa tadi? Ada 2 ya, yaitu mad ta'zim dan mad tabri'ah. Nah, yang pertama mad ta'zim itu adalah pada la, yang mana la-nya ini nafiyah tapi dalam lafaz tauhid. Bahwa la-nya ini la nafiyatul jins. La ilaha illa anta. La ilaha illahu. La ilaha illallah. Maka di sini Ustadz, maksudnya apa sih mat ta'zim itu? Mat ta'zim ini sebenarnya boleh dibaca panjang 4 harokat. Loh, bukannya inilah ilaha illallah kita baca 4 harokat, gitu kan ya? Kenapa ada mad ta'zim lagi? Maka jawabannya ini bagi yang membaca mad munfasil qasr. Bagi yang membaca mad munfasil qasr. Misalkan dari jalur Syatibiyah, dari jalur Thayyibah riwayat Hafs. Nah, ini ada dalam riwayat Hafs, jalurnya Thayyibah. Di situ kan dalam riwayat Hafs katakan ada jalur Thayyibah membaca 2 harokat. Misalkan dari toriknya Misbah. Kemudian dari Al-Hummami, dari Al-Fil. Itu boleh dibaca qasar munfasil. Terus muttasilnya 4. Jadi formasinya munfasilnya 2. Namanya jaiz munfasil, qasrul munfasil. Terus tawasud muttasil. Muttasilnya wajib muttasil 4. Nah, di sini ketika kita membaca 2 harokat, ya kan? La ilaha illa ant. Misalkan. La ilaha illahu. La ilaha illallah. Nah, kita misalkan pakai jalur thayyibah dengan 2 harokat di sini qasrul munfasil. Maka karena ini mat ta'zim, maka ada kebolehan untuk membacanya sampai berapa harokat? 4 harokat. Jelas nggak maksudnya saya? Nah, 4 harokat ini berarti seakan-akan mencampur atau seakan-akan kita keluar dari konsistensi baca 2 harokat ketika qasar munfasil. Giliran ketemu mad ta'zim, kita membaca 4 harokat. Sama seperti mad wajib muttasil. Maka jawabannya yang 4 tersebut hanya khusus pada mad ta'zim. Nah, mad ta'zim ini adalah mad munfasil. Mana itu? La ilaha illallah gitu. Jelas nggak? Jelas nggak? Ini dia maksudnya. Ya, mudah-mudahan paham ya maksud saya ya. Ada atau misalkan ada yang belum paham terkait apa itu mad ta'zim. Secara umum, kita manusiawi ketika kita ingin mengucapkan kalimat tauhid, kira-kira wajar nggak atau banyak nggak yang mengucapkan begini, la ilaha illallah gitu, jelas nggak? La ilaha illallah, jadi la-nya tuh dipanjangin gitu loh. Nah, itu kan ada kan begitu kan? Nah, itu maksudnya adalah ta'zim, artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada ya Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai sini?
Pokoknya intinya adalah mad ta'zim ini ada dalam jalur thayyibah yang membaca qasr munfasil, yaitu dibaca 2 harokat. Nah, terus bagaimana Ustadz untuk melihat ketentuan ini? Ada di buku saya yang ini, Ahkam Tajwid ini. Ada nanti ketika kita sudah melewati mad munfasil, insya Allah. Sabar. Ya, ingat ini. Makanya dalilnya adalah jalurnya thayyibatun nasyr. Wal ba'du litta'zimi an dzil qasri mad. Wal ba'du, dan sebagian para qurra atau riwayat litta'zim. Ada yang memang menganggap, mengaktifkan, membaca mad ta'zim andil qasri, yang memang mereka membaca qasr munfasil 2 harokat. Gitu maksudnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Jazari mengatakan dalam An-Nashr, qad warada hadzal maddu 'inda ashabil qasri fil munfasil li hadzal ma'na. Tuh. Qad warada, ya. Memang terdapat bacaan mad pada riwayat-riwayat yang membaca qasr munfasil. Wa yusamma, dan dinamakan maddul mubalaghah, mad untuk menjelaskan, ya, melebihkan sesuatu, mubalaghah, hiperbolis. Li'annahu talabun lil mubalaghah fi nafil uluhiyah amma siwallah. Karena memang ketika kita menafikan atau memanjangkan la ilaha illallah adalah untuk menjelaskan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tauhid yang insyaallah kita semua tahu. Wa huwa madhabun ma'rufun 'indal Arab. Tuh, ini adalah, ya, madhab, pendapat, ya, atau mungkin kebiasaan yang sudah ma'ruf di kalangan orang-orang Arab. Li'annahum yamudduna ma la asla lahu fil maddi 'inda ad-du'a aw al-istighatha wa 'inda al-mubalagh fi nafi syai'. Tuh, lihat. Ini tolong digarisbawahi. Wa huwa madhhabun ma'rufun 'inda al-'arabi li'annahum yamudduna ma la asla lahu fil maddi. Karena orang Arab itu terkadang mereka itu memanjangkan suatu hukum yang memang itu tuh nggak ada dasarnya, nggak ada hukumnya gitu loh. Nggak ada dasar untuk dipanjangin. Ketika berdoa, ketika istighatha, minta tolong sama Allah, wa indal mubalaghah fi nafi syai', bahkan ketika menafikan sesuatu. Contoh, misalkan, ini logatnya ya, lahajat orang Arab. Misalkan melarang anaknya. Ya Umar, la takhruj. Paham nggak maksudnya? Ya Umar, la takhruj. Wahai Umar, jangan keluar. Biasanya kan kita begitu, ya enggak? Nah, jadi itu maksudnya mubalaghah. Ya, kita ibaratnya menjelaskan, melebih-lebihkan sesuatu dengan niatan apa? Ya tadi misalkan untuk larangan, atau ketika berdoa, ya Allah misalkan Rabbila tu'akhidni, Rabbila wala tuhamil alaina. Silakan, nggak ada masalah insyaallah ketika berdoa, karena kita untuk kayak semacam apa? Ya, makanya ma'nawi, sebabnya ma'nawi. Jadi ya abstrak begitu loh. Ketika berdoa, ya kan? Atau ketika menafikan, melarang sesuatu itu boleh. Jelas sampai sini? Itu sudah kebiasaan orang Arab. Ya, li'annahum yamudduna ma la asla lahu fil maddi, karena mereka juga kebiasaan orang Arab itu memanjangkan mad yang memang itu tidak ada dasarnya. Maka kembali kepada tabiatnya orang Arab itu ngomongnya bagaimana? Ya Musa atau ya Musa? Maka jawabannya yang mana? Kalau kembali kepada tabiat, kembali kepada tabiatnya. Maka bilangnya Yang gimana pertama. bilangnya? Ya Ya Musa Musa. atau ya Musa? Mana yang mana? 2 harokat. 2 harokat kan? Maka yang 2 harokat itulah disebut dengan mad tabi'i. Jelas sampai sini? Nah, gitu. Ya, jelas ya? Baik. Adapun yang kedua adalah mad tabri'ah, maddut tabri'ah. Apa makna tabri'ah? Kurang lebih sama.
dengan yang di atas, tapi kalau yang sebelumnya adalah khusus dalam kalimat tauhid. Ya, menafikan bahwasanya tidak ada Tuhan-Tuhan yang berhak disembah, la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun tabri'ah di sini adalah kurang lebih sama untuk menjelaskan sesuatu yang mana ini terkait dalam bacaan Al-Qur'an yang legal dibaca, sanadnya bersambung kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tabri'ah tapi ini khusus ya. Khususnya dalam qiraatnya Imam Hamzah Al-Kufi. Bahwa tabri'ah ini khusus hanya dalam qiraat siapa? Imam Hamzah. Makanya di sini saya bold, saya kerengin. Nah, tapi ingat riwayat Hamzah yang membaca dengan jalur Thayyibatun Nashr. Ingetin lagi-lagi jalurnya Thayyibah. Adapun saya di sini untuk jalur Thayyibah, qiraat Hamzah itu belum belajar. Bahkan sebelum saya ngajar sekarang, saya searching dulu sebelumnya. Ya, untuk menguatkan. Maka bagaimana jalur Thayyibah membaca kata-kata ini? Maka memanjangkan la yang kita tahu ini bahwa ini sebenarnya 2 harokat aja. Maka Imam Hamzah dalam qiraatnya itu dalam jalur Thayyibah memanjangkan sampai 4 harokat. Jadi seakan-akan kayak kita dalam mat wajib muttasil atau munfasil juga sama. La maraddalah, la syiyata fiha, la jarama annahum, la raiba fih. Jelas ya sampai sini. La-nya itu dipanjangkan sampai berapa? 4 harokat. Itu dalam riwayat siapa? Dalam qiraat Imam Hamzah Al-Kufi. Tapi ingatin jalurnya Thayyibah. Ya, tulis di sampingnya jalur Thayyibatun Nashr. Nah, makanya dalil baik yang atas dan yang bawah semuanya jalurnya Thayyibah. Dalilnya tuh lihat. Al-Imam Ibnu Al-Jazari berkata dalam Manzumah Thayyibatun Nashr. Apa kata beliau di bait 171? Wal ba'du, dan sebagian qiraat di sini maksudnya qiraat Imam Hamzah maksudnya gini, wal ba'du maddun li Hamzata, dan sebagian ada yang memanjangkan ya kata-kata nanti katanya dalam qiraatnya Imam Hamzah fi nafyi la, pada bacaan nafi huruf la pada la maradda lahu, dibaca la maraddalah, la syiyata fiha, itu ada. Demikian. Ya, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini informasi yang bisa dibilang silahkan dikonsumsi atau silahkan ya difahami dengan baik supaya ya mungkin walaupun sekedar informasi, apalagi yang kedua ya. Yang pertama itu sebenarnya masih relate dengan riwayat kita Hafs. Tapi tentu ketika membaca jalur Thayyibah, semuanya jalur Thayyibah. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Ya, masih panjang insya Allah. Halaman 206 ini macam mad far'i. Saya rangkum dalam tabel ini. Nah, inilah yang mungkin bisa dilihat. Ya, kok ada kayak semacam istilahnya ya kurang familiar Ustadz. Atau mungkin apa ya, kok ini jadi banyak banget gitu. Maka tentu sebelum saya revisi buku saya, itu semuanya saya nomorin. Sekarang yang nomor itulah yang dihitung aja. Yang ada nomornya yang dihitung aja. Adapun yang lain itu kan ada yang nggak dinomorin kan. Maka di sini kan ada 2 sebab. Sebab apa tadi? Coba baca bareng-bareng. Ada 2 sebab. Yang lafzi tentunya ya. Ma'nawi udah lewat. Ya karena memang sebab lafzi dan ma'nawi dalam mad far'i itu sebenarnya mana bahasannya? Lafzi atau ma'nawi? Hah? Yang dibahas dalam mad far'i itu sebab lafzi atau ma'nawi? Lafzi. Berarti sebab fisik ya. Huruf apa itu? Apa aja maksudnya? Hamzah Dan sukun. dan sukun.
Nah, kalau hamzah maka dia ada dua hukumnya, wajib dan jaiz. Lihat dari yang wajib. Satu yang sangat familiar di tengah-tengah kita, mad wajib muttasil, nggak ada yang lain. Mad wajib muttasil. Maka nanti akan terakumulasi. Ternyata ada iya mad wajib muttasil, ada juga iya mad badal. Maka saya namain di sini namanya mad wajib badal kabir. Jelas nggak? Padahal ini contoh mad wajib muttasil. Cuman mad wajib muttasil ini ada mad badalnya. Terbentuk dari mad badal juga. Maka di sini ada dua nama. Tapi dalam prakteknya ini mad apa? Mad badal atau mad wajib muttasil? Dalam prakteknya. Hah? Ketika ada nama ini, mad wajib badal. Berarti ada dua loh. Mad muttasil, mad wajib muttasil, dan mad badal. Maka yang dipraktekin tentu yang lebih kuat. Makanya ini nanti masuknya ke kaidah aqwas sababain. Adapun penamaan ini supaya lebih jelas bahwa mad wajib muttasil doang mah itu adalah simpelnya huruf mad bertemu hamzah pada satu kata yang sama. Udah begitu aja. Adapun mad wajib badal itu adalah terbentuknya mad wajib muttasil, ada juga mad badalnya. Paham nggak? Ada nggak yang bisa contohin yang pertama ini? Mad wajib badal kabir supaya ada gambaran. Ada nggak? Hah? Ada nggak? Halaman Ada nggak? Iya. Coba biar ke gambar gitu. Apa sih? Nah itu tuh barusan. Siapa yang bilang? Apa itu? Ria. Anas. Nah, Ria itu loh. Nasnya nggak usah deh. Ria. Nah, itu bayangin aja tuh. Di situ ada dua sebenarnya. Mad wajib muttasil dan mad badal. Maka disinilah baru namanya berlaku kaidah kekuat mana hukum mad yang paling kuat, yang punya dipraktekkan, akan diunggulkan. Maka tentu mad wajib muttasil. Kalau ada yang Ustadz saya ribet Ustadz, ada mad wajib badal gitu. Saya ribet. Boleh nggak saya namakan ini ri'a? Itu mad wajib muttasil aja. Boleh. Jawabannya boleh. Udah gitu aja selesai. Sekarang hukum yang kedua ada namanya jaiz. Nah, ini dia. Lah Ustadz di sini masih jaiz, makanya ini saya sampaikan dalam apa? Dalam penjelasan bahasa verbal. Adapun tertulis dalam kitab ya kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Tapi insya Allah itu ada dalam footnote atau ada dalam penjelasan saya. Kalau saya nggak kaji kan nggak pada tahu ya nggak? Ya nggak? Pada nggak tahu gitu. Maka untuk mad jaiz ini lihat keumuman aja. Cuma nanti tentu ada penjelasan. Sebenarnya istilah jaiz ini cukup kita sebut dengan mad munfasil itu sah-sah aja. Atau malah itu yang lebih tepat. Maka dalam kategori mad jaiz itu adalah mad munfasil, satu lagi mad jaiz badal. Oh, kira-kira gimana nih kalau mad jaiz badal? Mad munfasil badal gitu. Jaiz munfasil badal. Berarti ada mad munfasilnya, ada mad badalnya. Mana yang kita baca? Tentu mad munfasil. Berapa harokat? 4. Nah, berarti ini berlakulah nanti kaidah aqwas sababain. Ada yang bisa ngasih contoh mad jaiz badal kabir ini maksudnya? Contohnya apa? Hah? Kemarin udah saya contohin kan kemarin. Contohnya ala asarihim. Ala Asarihim. atharihim. Ala atharihim. Kurang. Bukan itu. Emang iya? Ala atharihim. Bukan kayaknya. Ro'a aidiyahum. Falamma ro'a aidiyahum la tasilu ilaihim. Itu adalah dalam surat Yusuf. Itu dia contohnya. Ro'a
aydiyahum. Itu. Surat Hud, Ustadz. Hah? Surat apa itu? Surat Hud ayat 70. Bunyinya? Hah? Falamma ra'a aydiyahum. La tasilu ilaihim. Nakirahum wa aujasa minhum khifa. Na'am, betul. Ya. Nah, itu di bab apa sih itu? Di mad munfa, mad Halaman jaiz. 214. Na'am, surat Hud ayat 70. Waja'u abahum isya'a yabkuna. Itu maksudnya yang contoh lain. Kalau falamma apa tadi? Falamma atharahum tidak. Itu tetap masuknya kemana? Falamma ya atharoh itu tetap ya. Itu mad wajib muttasil. Adapun atharahum baru mad badal biasa. Jelas sampai sini? Khairul salah. Adapun yang mad wajib badal kabir itu nanti contohnya juga ada dua. Ri'a anna sama inna bura'a'u. Sabar insyaallah, gampang. Yang tiga, inilah yang kita sebut dengan mad silah kubro atau mad silah tawilah. Jelas ya? Udah, sebab hamzah itu ini. Ya, kalau kita mau sederhanakan, satu wajib muttasil, munfasil, sila tawilah atau sila kubra udah tiga doang. Adapun sukun, maka sukun dibagi menjadi dua kondisi. Sukun arid dan sukun asli. Maka sukun arid adalah tentu mad arid li sukun. Ya, nanti ada mad badal arid li sukun. Terus ada turunannya yaitu madlin. Ingat ya, madlin itu turunan dari arid li sukun. Maka nama lengkap madlin itu adalah madlin arid li sukun. Contoh, li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Nah, itu disebut dengan madlin. Dan jangan madlin aja, coba lengkapin arid disebut madlin, arid disebut. Selanjutnya adalah setelah arid dua aja tadi, ya, atau nanti ada yang satu lagi yang tidak dinomorin itu, maka ada namanya mad sukunnya sukun asli. Maka sukun asli hanya terjadi disebut dengan mad lazim aja. Mad lazim sendiri ada pembagiannya. Ada kilmi, ada harfi. Masing-masing dari kilmi itu mutsaqqal dan juga mukhaffaf. Begitu juga harfi, mutsaqqal, mukhaffaf. Tapi tadi apa tadi mutsaqqal tadi? Garis miring? Mutsaqqal garis miring? Hah? Musyaddad Musyaddad. Garis miring? dan mudgham. Berarti kalau mukhaffaf garis miring? Hah? Mukhaffaf garis miring apa? Sukun. Nah, mudhar. Iya dong. Contohnya apa? Coba yang kilmi. Al-ana. Ya nggak? Al-a. Ada lam ketemu hamzah. Mudhar kan? Nggak diidghamin kan? Beda kalau Allah. Ya nggak? Diidghamkan kan? Itu maksudnya. Jelas sampai sini jamaah? Kalau mukhaffaf itu berarti non tasydid atau mudhar. Apa itu mudhar? Dibaca izhar. Udah gitu aja. Dalilnya jelas. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wa hiya al-wujub wal jawaz wal luzum. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. Nah, ini baru disebutkan satu-satu. Kita masuk ke 4-3 baitnya. Apa itu? Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad. Yang namanya mad wajib itu adalah ketika terdapat hamzah setelah huruf mad fi kilmatin. Pada satu kata yang sama. Wadha dan yang demikian itu bimuttasil dinamakan muttasil. Itu kan namanya itu muttasil. Ya. Adapun wajib itu adalah hukum bacaannya. Khair insyaallah. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh bertanya ya, nggak usah di akhir supaya mungkin ada yang terbesit untuk bertanya biar nggak cepet hilang. Hah? Kira-kira ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ustaz. Nah,
mau memastikan aja Ustaz. Taisirur Rahman tuh Syekhoh Ustaz ya, penulisnya Ustaz ya. Apa? Kitab Taisirur Rahman itu Syekhoh, penulisnya Dr. Suad Nah, itu Syekhoh Ustaz ya. Naam, Su'ad itu nama perempuan ya Ustaz. Oh, Masya Allah. Apa Anda baru tahu itu Ustaz? Naam, Su'ad, Rihab, itu nama-nama perempuan. Kalau yang belajar Kalau bahasa Rihab Arab, itu, ya kalau Rihab itu istri, benar istrinya Syekh Haiman Ustaz? betul, betul, betul. Dr. Rihab Mufid Oh, Syaqiq. Coba iya. yang belajar bahasa Arab, Thalibah Itqan, Thalibah Tadrib Tahfidz. Itu namanya apa kemarin? Su'ad, Rihab, itu namanya apa? Mu'annats lafzi, mu'annats ma'nawi, atau mu'annats lafzi wa ma'nawi? Atau mu'annats majazi? Hmm. Yang mana? Ayo jawab. Mana ini? Thalibah saya nih. Hah? Halo? Ada nggak pada nggak hadir ya? Su'ad. Itu namanya apa? Mu'annas lafzi, mu'annas ma'nawi, mu'annas lafzi wa ma'nawi, atau mu'annas majazi. Mana nih pada diam semua? Yang lain boleh jawab lah, yang Mungkin lain. mungkin lafzi Ustaz ya. Coba Ustadz Fahri, antum jawabnya apa Ustadz Fahri? Lafzi mungkin Ustaz ya. Kalau Ah, muzakarnya mungkin Sa'ad Ustaz ya. bukan begitu. Murojaah lagi antum Ustadz pelajaran bahasa Arab. Ada yang Tahu jawab? Ustaz. Ya, jawabannya boleh Anda terima, tapi keterangannya salah. Maka jawabannya pun salah. Karena salah memahami, salah jawaban. Fahmus soal nisful jawab. Memahami soal udah setengah jawaban. Ayo yang lain. Mana murid saya? Nggak ada nih. Su'ad. Itu mu'annats apa itu? Kalau dilihat dari mu'annats itu dilihat ada tanda mu'annatsnya atau tidak? Masya Allah. Ayo. Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Maknawi Apa? Tidak ada tanda. tidak ada tandanya. Lah iya itu namanya mu'annats apa? Maknawi. Ma'nawi wa lafzi wa ma'nawi atau majazi? Maknawi. Tanggung jawab. Ma makna mu'annats ma'nawi? Jelasin. Apa mu'annats ma'nawi itu? Katanya nggak ada Untuk tandanya. muannas secara lafaz tidak ada tanda muannasnya, tetapi bermakna wanita. Nah, boleh diterima. Itu dia jawabannya. Jadi kalau mu'annats ma'nawi ya maknanya buat perempuan, tapi katanya itu tidak ada tanda perempuannya. Nah, tanda perempuan ada berapa? Ya ada 3. Tak marbutoh, alif mamdudah, dengan alif maksurah. Itu buat perempuan tandanya. Su'ad itu ada tandanya nggak perempuan? Makanya itu kayak laki-laki ya nggak? Nama laki-laki. Maka jangan heran di sini nama Su'ad, nama Rihab itu nama laki-laki ya nggak? Padahal itu adalah di kalangan orang Arab itu adalah nama perempuan karena memang itu maknanya perempuan maka disebut dengan mu'annats ma'nawi. Adapun mu'annats lafzi Ustadz Fahri itu adalah kebalikannya. Lafadznya itu adalah mu'annats tapi itu maknanya mudzakkar. Apa Ustadz Fahri? Mu'annats lafzi itu lafadznya mu'annats. Berarti katanya itu, tulisannya itu ada tanda perempuannya. Tetapi maknanya atau itu nama buat laki-laki. Contoh Muawiyah. Hamzah. Tolhah. Hamzah. Maisarah. Itu semua nama laki-laki tuh. Usamah. Betul nggak? Itu semuanya disebut dengan mu'annats lafzi. Jadi lafadznya doang yang ada tanda ta'ni atau tanda perempuannya. Ingat ya, tanda perempuan pun bukan ta'nis doang atau tak marbutoh, tapi bisa berupa alif maksurah. Contoh Salma. Apalagi Najwa, Nashwa, Zikra, itu semuanya ada alif maksurahnya.
Ada juga berupa alif mamdudah, khonsa, hasna, TLL, dan lain-lain. Jelas sampai sini jamaah? Kayak Zainab. Kalau Zainab itu apa? Zainab. Maryam itu apa? Ayo. Zainab atau Maryam itu apa itu? Mu'annath apa? Mu'annath ma'nawi. Ya. Kalau mu'annath lafzi wa ma'nawi apa contohnya? Aisyah. Ya, lafadznya ada tak marbutonya, ada tanda perempuannya, dan maknanya juga itu memang nama perempuan. Aisyah, Fatimah, itu, Mukminah, Muslimah, dan lain-lain. Baik. Mad wajib muttasil. Mudah insya Allah. Cepat ini. Apa itu mad wajib muttasil? Lagi-lagi pengertiannya adalah ayaqa ba'da harfil maddi hamzun muttasilun bihi fi kalimatin wahida. Ay fi nafsil kalimat. Jadi yang namanya mad muttasil itu adalah ayatia hamzun. Ayaqa ba'da harfil maddi hamzun. Setelah huruf mad itu adalah hamzah. Nah, saya ingin kasih catatan bahwa di sini hamzahnya hamzah wasal atau hamzah qata'? Hamzah wasal atau hamzah qata'? Hamzah qata'. Hamzah qata'. Maka nanti baik itu mad muttasil atau munfasil semuanya hamzah qata'. Nanti kenapa Ustadz harus jelas itu hamzah qata'? Maka nanti ketika ada juga yang bertemu dengan hamzah wasal, khususnya bukan di sini ya, tapi di munfasil itu maka nanti ketentuannya beda. Ya gitu. Fi kalimatin wahidah. Apa makna fi kalimatin wahidah? Pada satu kata. Gitu. Jadi istilahnya muttasil itu artinya apa? Apa istilah muttasil itu? Kenapa dinamakan muttasil? Karena pertemuan antara huruf mad dengan hamzah itu adalah di satu kata yang sama. Rosman secara rosem. Tapi ingat, tidak mesti hamzah itu penulisannya nyambung dengan huruf mad sebelumnya. Maka di sini tolong perhatikan nih. Semua hamzah yang ada penulisannya di ujung itu biasanya ditulis apa? Ala satar. Masih ingat nggak kemarin? Apa itu ala satar? Tanpa bentuk. Lihat di sini semua. Ya, lihat. Atau hamzah di ujung. Potensi tidak ditulis dalam bentuk. Nah, kita lihat. Contoh mad muttasil alif. Ini contoh mad muttasil alif. Ja'a. Sawaun. Maka penulisan hamzahnya ini dia ala satr. Ai laisa lahu surah. Tidak ada bentuknya. Ya udah, begini aja udah sendiri. Ya, tapi ini akan disebut bahwa pertemuan huruf mad dengan hamzah pada satu kata. Karena ja'a itu satu kata, sawaun itu satu kata. Kemudian mad muttasil waw, as-su'u. Ya, maka di sini hamzah ditulis ala satar karena mutatarrifah, dia di ujung, di akhir. Antabu'a. Nah, di sini. Kok hamzah ditulis di atas alif? Ada yang bisa jawab alasannya? Kenapa hamzah ditulis di atas alif? Kenapa dia enggak apa sih namanya ditulis di ala satar aja? Jawabannya apa? Ayo. Karena fathah itu lebih kuat daripada huruf sebelumnya. Makanya dia bisa bukan begitu. Nah, nantilah ini saya bahas di hukum hamzah wasol hamzah qata aja ya. Sabar. Ada perbedaan antara as-su'u dengan antabu'a. Sabar. An-nasi'u yudhi'u ini mad muttasil ya. Maka semua ini pokoknya adalah huruf-huruf penulis hukum-hukum mad muttasil, yaitu terdapat huruf mad baik alif, baik waw, dan baik ya, dan setelahnya adalah hamzah pada satu kata yang sama. Adapun penulisannya ingat tidak mesti si hamzah itu nyambung karena tentu
ini ada hukum imla'nya. Jelas sampai sini jamaah? Sebenarnya hamzah itu rosem bukan sih? Jawabannya apa? Hamzah itu bukan rosem, tidak ada bentuknya sebenarnya hamzah itu. Maka ini kepala ain ini dobet ini. Berarti dalam mushaf rosem Utsmani sebelum dikasih dobet, ya baik huruf kecil, baik titik-titik, baik itu syakel, harokat, maka sebenarnya ja'a berarti tulisannya apa? Cuma jim sama alif doang. Nggak ada titik, nggak ada harokat, nggak ada alisnya, nggak ada hamzah, nggak ada fathah juga. Nah gitu. Khair insyaallah. Dinamakan wajib karena para qurra telah sepakat ijma wajibnya dibaca panjang lebih dari 2 harokat. Li ijma'il qurra ala maddihi ya akthar min harokatain. Itu bahasa Arabnya gitu biasanya. Jadi dinamakan wajib kenapa? Littifaqil qurra ala maddihi akthar min harokatain. Karena para qurra itu semua sepakat wajibnya dibaca lebih dari 2 harokat. Maka di sini saya mau tanya, 2 harokat itu di atasnya berapa coba? Jawabannya apa? 2 harokat itu di atasnya berapa harokat? 4. Ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Nah, ini nanti harus diperjelas. Maka tentu pokoknya tidak ada dibaca 2 harokat. Karena harus lebih dari 2 harokat. Makanya kalau mau tahu wajib itu kita harus paham. Berarti para ulama, para qurra itu tidak pernah membaca mad wajib muttasil kurang atau 2 harokat itu nggak pernah. Itu sudah menyalahi. Ini udah bukan lahan. Ini kalau bisa dibilang lahannya bukan lagi khofi ya. Ingat ini ya. Kalau misalkan kadarnya ibaratnya masih kurang, dia baca harusnya 4 harokat, kurang dikit itu masih bisa dibilang khofi. Tapi kalau ini misalkan mad wajib muttasil dibaca 2 harokat, maka ini saya pastikan ini salahnya ke usul. Maka ini bisa jali. Karena benturannya ini adalah masalah periwayatan. Menyalahi konsensus, menyalahi ijma, menyalahi ittifaknya para ulama. Coba, baik itu qiraat yang 7 atau 10 nggak ada mad wajib muttasil dibaca 2 harokat. Jelas sampai sini? Bahkan dalam qiraat sab'ah itu mad wajib muttasil cuma 2 wajah aja. Dalam qiraat sab'ah 4 harokat dan 6 harokat. Yang belajar qiraat sab'ah coba. Yang 6 harokat itu siapa? Warsh dan Hamzah. Adapun sisanya siapa aja? Ibnu Katsir, Qalun, siapa lagi? Abu Amr al-Basri, Ibnu Amir, Asim, dan Ali al-Kisai itu semuanya tawassut. 4 harokat. Wajib muttasil. Jadi nggak ada wajah selain itu. Jelas ya? Itu yang istilah wajibnya. Adapun muttasil, bermakna muttasil karena bersambungnya litisali harfil maddi ma'al hamzi fi kalimatin wahidah. Karena bersambungnya huruf mad dengan hamzah pada satu kata yang sama. Sekarang panjang harokat. Ini saya mencoba untuk sedikit komparasi ya. Mengkomparasikan antara jalur Syatibiyah dengan Thayyibah. Maka di sini ingetin, dalam riwayat Hafs, minimal seminimal-minimalnya itu adalah 4 harokat. Jelas sampai sini? Maka minimal 4 harokat dan atau lebih. Maka jalur Syatibiyah tadi apa? 4 atau 5. Tolong kasih penjelasan, tapi sudah saya tulis di bawah 566, tolong dibuletin nih. Footnote 566 dibuletin. Bacaan panjang 4 harokat dari Syatibiyah. Adapun yang 5 harokat dari Taisir Abu Amr Ad-Dani. Tolong revisi nih, yang 5 harokat ini tambahin 4 dan 5. Jadi Taisir itu sebenarnya 4 dan 5. Adapun Syatibiyah itu 4 aja udah, gitu aja. Oke, jelas sampai sini jamaah? Nah, adapun jalur Thayyibatun Nashr itu 4, 5, dan 6.
Ya, jadi ada kebolehan membaca sampai 6 harokat. Nanti secara prakteknya insya Allah ada ya. Sebentar, saya mau ngasih tahu atau mungkin bertanya deh. Apakah ada bacaan mad muttasil dibaca 3 harokat? Silakan jawab. Kayaknya ini pertanyaan terakhir. Saya kayaknya kurang fokus kalau ngajar setelah ini karena ini saya bahas besok aja. Coba, ada yang bisa jawab? Adakah bacaan mad muttasil dibaca 3 harokat? Kalau 2 kan nggak mungkin ya. Sekarang saya mau tanya, ada nggak 3 harokat? Kalau 6 udah maksimal ya, nggak ada lebih dari 6. Coba ada nggak yang 3 harokat? Siapa yang bisa jawab? Tidak ada. Ada Ustaz. Udah ada? Boleh melebar ke kiroat. Maka jawabannya apa? Ada. Tulis. Ini riwayatnya qalun tapi jalur thayyibah. 3 harokat. Riwayatnya siapa? Qalun tapi jalurnya jalur thayyibah ya. Thoriknya thorik thayyibah. Itu ada yang membaca dengan 3 harokat. Jadi kalau kita kumpulin semua mad wajib muttasil itu berarti ada yang versi 3 harokat. Tapi ingat ini jalurnya sudah ke thayyibah. Jelas sampai sini. Itu. Oke. Qalu sama kiroahnya Abu Amr sebenarnya. Ya, itu yang baca 3 harokat. Ad-Duri. Ya, Ad-Duri. Duri ini riwayatnya siapa? Perawinya siapa? Abu Amr Al-Basri. Abu Amr Al-Basri punya 2 perawi siapa aja? Ad-Duri dan As-Susi. Jadi tulis yang 3 harokat itu jalur thayyibah ada riwayat qalun, ingat ya jalur thayyibah sama siapa? Durinya Abu Amr Al-Basri. Karena duri ini 2 perawi, duri Abu Amr dengan duri Al-Kisai. Betul nggak? Nah, gitu. Udah itu aja dulu. Insyaallah kita lanjutkan. Kita terputus dulu sampai sini ya. Karena tadi saya berlama-lama di penjelasan lain. Kurang lebihnya sama maaf. Karena sudah malam saya takut kurang maksimal. Khairlah insyaallah. Santai dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada pertanyaan cukup. Kalau ada silahkan. Hah? Ini madhab tahrirat ya. Sebenarnya bisa dibuka kalau berbicara jalur thayyibatun nasyar, saya sampaikan ke antum semua. Karena ini merupakan apa ya, sanad keilmuan yang memang bahkan ini sudah diberikan kata pengantar. Maka antum bisa buka kitabnya Syekh Muhammad Farabi kalau berbicara jalur thayyibah. Jadi di sini misalkan Ustadz, saya kok pusing Ustadz ya pakai jalur thayyibah tuh bingung Ustadz, saya belum paham. Maka jawabannya dengan kurang pahamnya itu silahkan miliki kitabnya Syekh Farabi, yaitu apa? Kupas tuntas riwayat Hafs jalur kupas tuntas riwayat Hafs. Bukunya mana bukunya? Nih, ini dia. Oke. Pada punya nggak ini? Pada punya nggak? Halo? Alhamdulillah punya. Yang belum punya beli. Yang nggak paham pasti pusing baca ini. Makanya salah satunya adalah harus ikut daurahnya. Karena kalau baca sendiri saya yakin nggak bakal paham. Ya, ini harus ikut daurahnya. Kalau buku saya lihat tuh udah banyak tanda tanyanya nih. Ya kan? Nah, ini ya, gitu ya. Khairlah insyaallah jamaah. Banyak baca insyaallah ya. Khair insyaallah. Baik, saya kira itu. Jadi berbicara di sini di buku ahkam saya, ketika melebar ke jalur thayyibah, maka saya tidak keluar dari apa yang ada dalam kitabnya Syekh Muhammad Al-Farabi. Ya, karena matching dengan apa yang beliau berikan kata pengantar, insya Allah biar sanad keilmuannya nyambung langsung ke salah satu referensi yang saya ambil dari kitab beliau. Begitulah ilmu supaya semuanya akan tetap terjaga insya Allah. Mungkin ada di sini para ustadz ustadzah yang mungkin
nyusun buku dan lain sebagainya, ya misalkan ya ada sedikit beberapa dikutip dari buku saya, nggak ada masalah insya Allah. Karena insya Allah nanti nyambung ke guru-guru saya semua. Ya, karena secara amanah ilmiah jangan pernah kita itu seakan-akan kitabnya kita tulis sendiri, ijtihad kita sendiri, itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Maka secara amanah ilmiah, apa kata Imam At-Tabrani? Min barakatil ilmi an tunsaba kullu qawlin ila naqilihi atau ila qailihi. Maka termasuk dari keberkahan ilmu, kata Imam Imam Ibnu Jarir At-Tabari atau Imam Tabrani, ya saya lupa, Al-Imam At-Tabari kalau nggak salah, termasuk dari keberkahan ilmu adalah tetap menisbatkan setiap penukilan kemana? Ke yang punya qaul tersebut. Jelas sampai sini? Dan yang saya sangat merasa bahwa perlu ada taufik, perlu ada apa sih namanya, footnote rujukan dari mana kitab ini sebenarnya. Kitabnya Syekh Ahmad Samir Al-Misri. Kitab ini belum dikasih footnote sama beliau, hafizahullah ta'ala. Maka ya ketika kami daurah itu, saya sama teman-teman itu sempat ya ibaratnya kita diskusi gitu. Alangkah baiknya ketika Syekh Ahmad Samir ini memberikan taufik setiap qaul, karena qaul yang ada di sini Masya Allah luar biasa, tetapi ini saya mendapatkan beberapa pernyataan ini adalah diambil dari kitab-kitab para ulama terdahulu, karena bahasanya sangat-sangat sangat-sangat klasik gitu. Maka tentu Syekh Ahmad Samir di sini karena ini adalah ghayatut tashil, ya mungkin ingin dikemas dengan pembahasan yang sederhana, tapi tentu buat para penuntut ilmu yang memang ya dituntut untuk ilmiah, amanah ilmiah, maka ini saya kira perlu apa sih namanya, dikasih taufik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya. Insyaallah semua khair. Gitu ya jamaah ya. Termasuk dari keberkahan adalah tetap menisbatkan kepada penulis. Menisbatkan setiap nukilan. Tetap menisbatkan setiap nukilan kepada pemiliknya. Gitu ya. Kalau bahasa Arabnya apa? Min barakatil ilmi antun sabak kullu qawlin ila naqilihi. Itu bahasa Arabnya. Biar lebih keren. Arab, kemudian di Indonesia jadiin status, jadiin kuat. Barakallahu fikum jami'an. Cukup sampai di sini ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Syukran, jazakallah Ustaz.